Dalam bisnis itu yang pertama adalah tentu tujuan bisnis kita itu membangun atau mencetak kelideran, mencetak seorang pemimpin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah teman-teman, balik lagi ke channel Sukses Entrepreneur Family bersama Rizyan Nugraha. Nah, alhamdulillah teman-teman, kemarin banyak sekali di kolom komentar ada yang beberapa mengalami hal-hal yang sangat luar biasa sama yang tidak luar biasa nih. Nah, hal yang pertama yang luar biasa ini adalah banyak sekali reseller-reseller yang mengalami perubahan yang signifikan, yang luar biasa sekali, yang tadinya belum bisa posting, yang tadinya belum bisa promosi, bisa promosi. Tapi ada kendala juga di mana teman-teman yang di kolom komentar ini, yang mengomentari video-video saya sebelumnya itu, banyak sekali yang belum ada perubahan sama sekali. Apalagi reseller-reseller baru nih, yang baru menjalankan bisnis syariah ini. Nah, alhamdulillah teman-teman, saya ada beberapa ketukan yang saya pelajari dari beberapa guru saya. Ternyata untuk perubahan-perubahan itu ada fasenya, teman-teman, ya. Ada fasenya, ada tahapan-tahapannya, yang dimana tahapan-tahapan ini sangat luar biasa sekali untuk menunjang bisnis teman-teman semua. Nah, kemudian apa sih? Yang pertama adalah bisnis ini ada beberapa fase. Yang pertama itu adalah fase penolakan. Nah, di mana teman-teman sering sekali mengeluh, sering sekali down ketika teman-teman promosi bisnis, ya, banyak sekali ditolak. Kemudian ada hinaan. Wah, dicaci maki. Pokoknya, wah ini bukan bisnis saya. Wah, ini bukan bidang saya. Wah, ini bukan apa ya itu? Gengsi lah gitu. Oh, saya harus ada izin orang tua dulu. Kemudian gak ada modal dan lain-lain. Banyak sekali alasan-alasan di luar sana yang ingin bergabung menjadi reseller. Nah, buat teman-teman itu adalah hal yang sangat luar biasa betulnya. Buat apa? Buat menunjang di mana kita akan lebih baik lagi untuk belajar dan mengajar. Ya, karena apa? Fase belajar itu tidak boleh berhenti. Nah, buat teman-teman yang nonton video ini, coba siapa nih di sini yang masih ditolak? Siapa di sini yang masih susah promosi nih? Nah, teman-teman boleh di kolom komentar ya, boleh teman-teman komen, boleh silakan share. Yang pertama, yang fase tahapan member itu adalah fase penolakan. Dan itu udah suatu kepastian mau Anda bisnis apapun. Entah itu yang menolak keluarga Anda, entah itu teman Anda, itu adalah sebuah hal yang biasa, teman-teman. Ya, itu hal yang biasa. Tapi dimana ketika Bapak Ibu semua, fase penolakan ini Bapak Ibu habiskan, Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu pahami sedetail mungkin, insya Allah. Ya, apalagi reseller-reseller baru, saking semangatnya tiba-tiba banyak sekali penolakan, nah tiba-tiba down gitu. Nah, itu udah hal biasa menurut saya pribadi tuh. Nah, tapi ketika teman-teman udah paham materi ini, insya Allah, ya, insya Allah teman-teman pasti running semua. Nah, ketika ada di fase penolakan ini, kunci teman-teman adalah sabar dan selalu upgrade diri dan selalu mau belajar. Itu kuncinya. Kenapa? Karena saking banyaknya nanti penerimaan, saking banyaknya nanti penolakan, nah teman-teman akan banyak belajar di mana ketika hal yang lebih baik lagi itu akan muncul. Ide-ide baru itu akan muncul. Oh, ini nih apa nih yang salah nih ketika saya presentasi. Oh, ini nih apa sih yang salah ketika saya melakukan penjelasan tentang bisnis kita ini. Nah, banyak sekali di luar sana, teman. Tapi akan tetapi nanti ketika penolakan itu udah habis, ya, akan datang yang namanya penerimaan itu sendiri. Nah, ketika udah datang penerimaan sendiri itu luar biasa sekali. Kenapa saya bilang luar biasa sekali? Karena itu yang mungkin teman-teman ketika datang penerimaan itu pertama dapat bonus dong, ya. Pertama teman-teman dapat profit harian, dapat bonus harian, dan dapat bonus menginformasikan bisnisnya. Nah, pola itu akan terjadi banyak sekali penerimaan dengan catatan teman-teman banyaknya penolakan. Jadi semakin banyak penolakan yang Anda alami, semakin banyak penolakan yang Anda lakukan, itu akan menunjang 80% lebih banyak sistem penerimaannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tahapan reseller itu adalah banyak yang ikut bergabung tapi banyak juga yang tidak komitmen. Nah, ini banyak sekali reseller-reseller yang udah mulai jalan, apalagi udah bisa dapat bonus,
ya, dapat uang dari perusahaannya, tapi banyak juga yang tidak komitmen. Dalam artian yang tidak komitmen itu adalah banyak sekali reseller-reseller baru yang bergabung, tapi jarang sekali ada yang komitmen. Itu adalah tahapan yang kedua. Jadi teman-teman nggak usah aneh, nggak usah heran ketika teman-teman banyak yang bergabung tapi tidak mau belajar. Banyak yang bergabung tapi tidak ikuti sistem. Banyak yang mau belajar tapi tidak trust kepada Anda. Nah, bukti dari penerimaan itu adalah banyak juga selalu ada tantangan, hambatan, dan rintangan. Artinya adalah sebuah bisnis ini nggak bisa selesai kalau misalkan kita nggak tahu nih semua tahapan-tahapannya. Dan kita nggak mau berproses untuk tahapan itu. Dan kita nggak mau menghadapi apa yang menjadi tantangan itu sendiri. Yang kedua, komitmen. Banyak yang gabung tapi tidak komitmen. Nah, barangkali ada teman-teman nih bergabung tapi tidak komitmen. Nah, coba nih absen nih di sini. Ya. Banyak yang bergabung tapi tidak komitmen. Nah, dalam artian gini teman-teman. Dalam bisnis itu yang pertama adalah tentu tujuan bisnis kita itu membangun atau mencetak kelideran, mencetak seorang pemimpin. Nah, di dalam banyaknya penerimaan itu, banyaknya Anda sponsoran, itu nanti akan ada 1-2 orang yang benar-benar satu frekuensi dengan Anda, satu pemikiran dengan Anda, dan satu tujuan dengan Anda sendiri. Nah, itu yang benar-benar kita cetak. Dalam artian tidak boleh melupakan tugas tanggung jawab kita kepada yang lain. Semuanya disamaratakan, tapi yang lebih difokuskan adalah yang 3 ini yang mau mengikuti sistemnya. Yang selalu mau trust terhadap Anda. Nah, nanti akan ada muncul beberapa orang yang mau membangun bisnis dengan Anda lagi. Di dalam 3 orang itu. Ya. Yang ketiga, ada yang namanya fase kaki gajah. Nah, di mana fase kaki gajah ini terkadang selalu dianak yatimkan, ya. Kemudian apa ya, bahasa kita tuh selalu dikucilkan, selalu dibiarkan karena merasa wah ini titik besar nih. Kalau di dalam sistem network marketing rata-rata banyak orang nggak mau pembinaan itu di titik besar. Kenapa? Selalu masih berpikir omset. Kenapa selalu masih berpikir bonus? Nah, akan tetapi gini teman-teman, coba kita berpikirnya kebalik. Kalau kita nggak ada titik besar, nggak ada kaki gajah, yang kaki kecil pun kita nggak akan running, nggak akan dapat bonus. Kenapa? Kaki gajahnya nggak ada. Nah, berarti di dalam bisnis network marketing itu harus disamaratakan. Yang penting itu di tim kita, di under kita, di tim Anda, semuanya sama. Nggak ada kaki gajah, nggak ada kaki kecil. Nah, terkadang banyak di luar sana tuh mengucilkan nih yang kaki gajah nih, padahal itu efeknya luar biasa, teman-teman. Ya. Nah, fase yang keempat adalah menemukan titik cair. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang bilang, wah saya harus cari jenderal nih. Wah saya harus cari leader yang benar-benar aktif. Saya harus cari leader yang produktif. Saya harus cari reseller yang benar-benar mampu menerapkan sistem ini terhadap orang lain. Nah, siapa di sini yang seperti itu? Atau masih belum menemukan titik cair? Nah, buat teman-teman yang masih berjuang, pasti akan menemukan satu momen. Kalau kata guru saya, ada yang bilangnya itu magic moment. Dimana ketika Anda dapat magic moment itu sendiri, Anda bisa menemukan titik cair itu sendiri, ya udah pasti. Yang tahapan selanjutnya, tadi tahapan pertama adalah penolakan, yang kedua gabung tidak komitmen, yang ketiga kaki gajah, yang keempat fase menemukan titik cair, yang kelima bonus stabil, teman-teman. Nah, dimana ketika Anda udah menemukan titik cair itu sendiri, pasti bonus bakalan stabil. Nah, dalam artian kita nggak mungkin langsung bisa bonus stabil tanpa melakukan tahapan pertamanya penolakan. Kita nggak mungkin dapat kaki gajah tanpa ada gabung yang tidak komitmen. Jadi 7 hal ini adalah selalu keterkaitan, teman-teman. Selalu keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nah, ketika bonus Anda udah stabil, masuklah ke tahapan yang keenam. Tahapan keenam yaitu adalah menikmati hasil. Nah, ketika udah bonus stabil, bisa Anda menikmati hasilnya. Contohnya, guru kita, Kang Dhani Abdul Ghani, yang sekarang lagi jalan-jalan ke luar negeri nih, teman-teman. Lagi ke Cina. Padahal udah beberapa kali ke luar negeri. 2 minggu ke belakang aja beliau baru pulang dari Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dan sekarang kemarin saya anterin ke bandara, beliau bilang saya mau jalan-jalan sama istri gitu ya, ke negara Cina. Ini alhamdulillah teman-teman, buat
pandangan dan buat gebrakan buat teman-teman semua. Kenapa yang ternyata untuk kita bisa menikmati hasil itu banyak sekali penolakan, banyak sekali orang yang bergabung tadi tapi tidak komitmen, banyak sekali yang selalu mengucilkan kaki gajah. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat video ini, teman-teman bisa belajar banyak dari kehidupan kita sebelum-sebelumnya. Kita bisa mencontoh top-top leader kita, guru-guru kita, top-top mentor kita semua, bagaimana mereka berproses yang tidak pernah bosan dengan proses itu, mereka berproses dengan penolakan yang nggak pernah bosan dengan penolakan itu, dan bahkan saya pun yang berbicara ini teman-teman, saya pun masih selalu merasakan apa itu penolakan. Ya, nggak menjamin teman-teman udah berhasil seperti apapun, teman-teman ketika bicara, orang lain langsung ikut teman-teman, itu enggak. Ya, semua hal yang kita lakukan itu berawal dari yang satu, yaitu penolakan. Nah, yang ketujuh adalah yang terakhir, ketika Anda bisa menikmati hasil, bisa dikatakan sukses hakiki. Nah, dalam artian sukses hakiki ini adalah ketika Anda di mana sukses tapi bisa mensukseskan buat orang lain. Nah, guru saya pun sudah melakukan banyak sekali. Kang Dani membantu banyak orang sampai orang itu bisa beli mobil, bisa beli motor, sampai bisa beli rumah secara cash. Termasuk saya sendiri adalah salah satu dari ribuan orang yang dibantu sama beliau sampai bisa di titik sekarang, teman-teman. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Kita sharing-sharing aja. Nah, teman-teman coba ketik di kolom komentar apa yang menjadi problem teman-teman. Nanti kita sharing bareng-bareng. Yang penting teman-teman tahu nih tahapan reseller bisnis itu. Yang pertama adalah penolakan. Ketika teman-teman banyak ditolak, itu emang ketika awal bergabung, itu udah tahap awal. Udah pasti penolakan itu udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Karena seringkali kita katakan di luar sana ketika kita beli jeruk, teman-teman, nggak mungkin nggak sama kulitnya. Ya, kalau kita beli jeruk nggak sama kulitnya, ya mungkin teman-teman akan jijik juga. Nah, tetapi yang dimakan itu adalah buah jeruknya, bukan kulitnya. Dalam artian adalah orang yang negatif ke bisnis kita, bisnis Anda, bisnis kita semua, udah hilangkan dulu. Nah, yang dimakan adalah orang-orang yang benar-benar positif, yang mau bareng-bareng bersama Anda. Yang kedua, banyak yang gabung tapi tidak komitmen. Yang ketiga, fase kaki gajah. Itu kaki gajah udah pasti ketika teman-teman jalani bisnis network marketing. Yang keempat adalah menemukan titik cair atau menemukan kaki lemah. Siapa yang nanti yang akan menjadi jenderalnya, teman-teman bisa lakukan dua hal. Yang pertama Anda cari, yang kedua Anda cetak. Nah, udah menemukan titik cair, Anda akan merasakan bonus stabil. Ketika bonus stabil, sukses hakiki, teman-teman. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.